warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Wisma Indah, dengan NIM 19022050 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan. Dan untuk kali ini kita mengangkat satu topik lagi yang berkaitan dengan pengelolaan sebuah lembaga pendidikan yang akan dilakukan oleh seseorang yang kita sebut sebagai pemimpin, atau kita bicara soal leadership. Nah, kalau bicara soal leadership, berarti kita berbicara tentang teori-teori yang menyebabkan atau yang menjadi penyebab munculnya istilah kepemimpinan atau pimpinan ini. Sebab-sebab timbulnya pemimpin ada 3 teori yang mendasarinya. Yang pertama, teori genetis atau teori yang mengindikasikan bahwa yang namanya pemimpin itu muncul karena dilahirkan. Pemimpin itu menurut teori ini tidak dibuat, tidak didesain, tidak dibentuk, melainkan lahir sebagai seorang pemimpin, dan memang sudah ada sejak ia dilahirkan. Artinya, memang ketika seorang lahir itu diyakini akan membawa sifat-sifat kepemimpinan, meski memang tidak semua orang memiliki itu. Nah, yang kedua, dalam teori genetis ada kondisi di mana memang seseorang mau tidak mau sudah punya takdir untuk menjadi pemimpin. Misalnya dalam keturunan kerajaan, maka putra mahkota yang dilahirkan oleh permaisuri pada suatu saat kelak memenuhi syarat ataupun tidak, maka takdirnya akan menjadi seorang raja. Nah, ini namanya garis keturunan dalam konsep kepemimpinan berdasarkan teori genetis. Teori yang kedua yaitu teori sosial. Teori sosial ini menyatakan bahwa pemimpin itu memang dibentuk atau disiapkan. Dengan kata lain, ia tidak dilahirkan, tapi didesain, direncanakan, sehingga mau tidak mau pada akhirnya akan muncul suatu kondisi seseorang siap untuk menjadi pemimpin. Dan yang kedua, diyakini oleh teori sosial adalah siapapun orangnya, dari kelas ekonomi manapun, dari garis keturunan siapapun, mereka punya kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin. Artinya, tidak pandang bulu, selagi mau mempersiapkan diri, selagi mau memperkaya diri, memunculkan, mendesain, mengelola, menambah kemampuan, maka suatu saat dia akan bisa menjadi pemimpin. Teori yang ketiga, teori ekologi. Teori ekologi adalah kombinasi dari teori yang mengindikasikan bahwa teori ekologi muncul sebagai reaksi dari teori genetis dan teori sosial. Teori ini menyatakan bahwa seorang akan sukses sebagai pemimpin suatu saat nanti jika secara genetis memiliki sifat-sifat kepemimpinan, apalagi dengan sadar suatu saat nanti kelak dia membentuk, menyempurnakan, menambah skill pengetahuan, wawasan, pendidikan, dan lain sebagainya untuk tampil menjadi seorang pemimpin. Artinya, satu garis genetis saja tidak dapat membuat seorang layak menjadi pemimpin. Kesempurnaan seseorang pemimpin ketika memiliki sifat lahiriah kemudian disempurnakan secara harfiah. Maka ini menjadi suatu kombinasi yang sangat luar biasa yang dipercaya oleh teori ekologi. Nah, jadi dengan sadar kita memiliki sifat-sifat yang kita bawa sejak lahir. Dengan sadar pula kita membentuk, membenahi, dan menyempurnakan skill yang telah kita miliki tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dari kepemimpinan. Misalnya, beberapa pendapat yang coba kita angkat, apa yang dijelaskan oleh attitude yang menyatakan
bahwa kepemimpinan itu sebenarnya adalah teknik kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi orang-orang yang dia pimpin agar apa? Agar mau bekerja sama untuk melakukan tujuan yang diinginkan oleh bersama atau keinginan dari suatu lembaga. Kalau di Indonesia, kita ambil pendapat Gian dan Sutiarto. Paling tidak, ketika coba olah ini merupakan suatu rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam suatu situasi tertentu agar mereka mau bekerja sama, agar mereka mau melakukan berbagai hal yang kita inginkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dapat yang sangat lama terkait dengan kepemimpinan apa yang dijelaskan oleh Terry dan juga Franklin. Franklin menyatakan bahwa kepemimpinan itu sebenarnya pada prinsipnya adalah terkait dengan hubungan yang erat yang ada dalam diri seseorang ataupun pemimpin dalam rangka mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya untuk bekerja bersama-sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai keinginan yang diharapkan. Sedangkan Franklin G. Moore mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah satu kemampuan, satu skill yang membuat orang-orang bertindak sesuai apa yang diinginkan oleh orang yang bersangkutan. Jadi bisa kita simpulkan, sebenarnya kepemimpinan itu ya skill, kemampuan seseorang, kemampuan Anda, kemampuan kita dalam mempengaruhi orang lain. Orang yang lain yang dimaksud adalah orang-orang yang kita pimpin. Kalau di lembaga karyawan, skill mempengaruhi mereka agar mau melakukan apa yang kita inginkan dalam konteks pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan bersama-sama atau dalam rangka mencapai tujuan dari suatu lembaga yang telah ditetapkan. Jadi, ketika satu lembaga, satu kantor dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki skill ketika berbicara, ketika menyampaikan satu statement tetapi tidak didengarkan atau tidak ada indikasi tidak mampu meyakinkan orang lain atau mempengaruhi bawahannya, justru menjadi persoalan yang sangat besar. Kenapa? Pada akhirnya memberikan dampak bahwa orang-orang yang dipimpin tidak mau mendengarkan apalagi mengikuti yang diinginkan oleh si leader yang bersangkutan, otomatis akan berakibat pada kinerja lembaga atau perusahaan yang tentu saja pada jangka panjang juga memberikan dampak pada pencapaian tujuan organisasi. Munculnya satu pertanyaan yang barangkali harus dijawab ketika bicara soal kepemimpinan. Ada tidak syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang ketika menjadi seorang pemimpin? Banyak sebenarnya, tapi jelas secara teoritik. Ketika kita mencoba berasumsi pada teori-teori yang muncul, apakah di berbagai buku, berbagai jurnal, atau artikel terkait dengan kepemimpinan mereka membagi dalam beberapa konsep. Misalnya, yang paling umum ada 3 hal penting dalam konsepsi kepemimpinan dalam konteks ini. Syarat-syarat kepemimpinan itu dilihat dari 3 hal. Yang pertama, kekuasaan. Kekuasaan itu adalah satu otoritas atau legalitas yang memberikan wewenang kepada seseorang pemimpin untuk mempengaruhi, kemudian menggerakkan bawahannya, menggerakkan karyawannya, menggerakkan orang yang memang di bawah kepemimpinannya untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas dan pekerjaan yang diberikan. Yang kedua, kewibawaan. Kewibawaan merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan seseorang sehingga apa? Pemimpin mampu mengatur orang lain, ada faktor X yang menyebabkan orang lain tanpa disadari
mau mengikuti dan patuh pada apa yang disampaikan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang disebut sebagai pemimpin. Yang ketiga, yaitu kemampuan. Kemampuan dari sumber daya, kekuatan, kesanggupan, termasuk kecakapan secara teknis, sosial, dan skill-skill lain yang memang dipenuhi, yang dimiliki seseorang yang melebihi orang-orang di sekelilingnya. Jadi paling tidak ketika ditanya dalam konsep ini, syarat menjadi pemimpin itu adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kewibawaan, dan yang memiliki kemampuan notabelnya melebihi kemampuan yang dimiliki oleh orang lain. Kalau pendapat Jameli dalam jurnalnya, dia mengatakan bahwa pemimpin itu di mana dia berada harus mempunyai kelebihan yang layak, dan itu tidak dimiliki oleh banyak orang di sekeliling mereka. Artinya, kalau ada yang memiliki skill yang dimaksudkan jauh melebihi kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang yang akan dipimpinnya, mulai dari yang pertama adalah kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, termasuk kemampuan komunikasi dan berbicara, serta kemampuan mereka dalam menilai orang lain, menilai pekerjaan, dan melakukan analisis terhadap lembaga. Yang kedua, kaitannya adalah dengan prestasi. Tentu saja yang dimaksud adalah orang-orang yang berhak menjadi pemimpin adalah secara legal memiliki prestasi yang mumpuni dibandingkan orang lain. Gelar kesarjanaan, artinya secara edukasi mereka memang dipandang punya kelebihan, punya level pendidikan yang lebih tinggi, kemudian ilmu pengetahuan dan wawasan di segala bidang. Barangkali apalagi kaitannya dengan kemampuan mengelola manusia, mengelola berbagai sumber daya yang ada di sebuah lembaga. Yang ketiga, kaitannya adalah dengan tanggung jawab. Ada keberanian, ada unsur ketekunan, kemandirian, kreativitas, keuletan, dan berbagai hal yang sebenarnya kalau harus disimpulkan adalah orang-orang yang memang memiliki kemampuan di segala hal, meski tidak akan sempurna. Tetapi ada tuntutan bagi seseorang pemimpin itu adalah orang-orang yang dipandang lebih dibandingkan dengan mereka-mereka yang akan dipimpin. Dan yang terakhir akan dilihat itu adalah terkait dengan status, kedudukan sosial ekonomi, juga ada persoalan partisipasi aktif, memiliki stabilitas yang tinggi, dan sebagainya. Jadi, kalau kita mesti kunci statement ini adalah seluruh syarat baik menjadi manusia terpilih itu harusnya dimiliki oleh seseorang yang kita sebut sebagai pemimpin. Bahkan menjadi pemimpin bukan merupakan suatu hal yang mudah. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari ciri-ciri kepemimpinan. Menurut Gerungan, ada satu titik yang dianggap sebagai indikasi bahwa seseorang itu mempunyai ciri yang baik sebagai seorang pemimpin itu. Alat ukurnya ada dan dia menangkap dalam beberapa hal. Dalam 3 hal sebagai ciri utama, sehingga kita bisa melihat dan menilai baik buruknya seorang pemimpin melalui 3 hal tersebut. Yang pertama, memiliki penglihatan sosial. Artinya adalah pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu melihat sekaligus merasakan berbagai macam gejala, mengerti berbagai macam gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat sehari-hari dalam konteks sosial. Jadi tidak serta-merta menerima, tetapi berbagai gejala bisa didesain, bisa dimaknai, kemudian dianulir dalam satu kesimpulan, memunculkan berbagai statement dan menghasilkan keputusan atau kebijakan berdasarkan apa yang mereka lihat. Yang kedua, kecakapan berpikir. Kecakapan berpikir abstrak yang dimaksud di sini artinya adalah bahwa seorang pemimpin selayaknya mempunyai kemampuan otak yang cerdas.
pintar, intelijensi yang tinggi. Kenapa? Karena memang mereka dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang matang untuk mengambil berbagai kebijakan, memutuskan, dan ini butuh kemampuan berpikir, daya olah, pikiran, dan juga otak yang tidak main-main. Jadi, seorang pemimpin harus dapat menganalisa berbagai persoalan, berbagai hal, kemudian menemukan adanya gejala yang terkait dalam kelompoknya, dalam lembaganya, sehingga bermanfaat bukan hanya untuk satu atau dua orang, tetapi untuk tujuan lembaga dan organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu keseimbangan emosi. Artinya adalah seorang pemimpin seharusnya adalah orang yang stabil secara emosi, tidak mudah naik darah, tidak mudah emosi, membuat ribut, tindakan emosinya belum mantap atau labil, sehingga menyulitkan ketika mengambil keputusan atau berhadapan pada kondisi-kondisi yang menuntut dia mengambil keputusan yang baik. Nah, orang-orang yang demikian, yang kita anggap sebagai orang yang labil secara emosi, itu harus akan sulit mengambil keputusan yang bijak, yang bermanfaat untuk kepentingan banyak orang, apalagi kepentingan lembaga. Maka, sebagai seorang pemimpin, seharusnya dalam konteks ini adalah orang-orang yang memiliki stabilitas emosi yang stabil dan sangat baik. Nah, ini yang mengindikasikan bahwa seorang dipandang sebagai pemimpin yang baik dari 3 ciri tersebut. Jadi, 3 indikasi ini dapat kita jadikan sebagai teropong apakah pemimpin-pemimpin di sekitar kita, di lembaga tempat kita bekerja, saat ini adalah pemimpin-pemimpin yang layak dijadikan sebagai seorang pemimpin yang baik dan yang patut diteladani. Nah, ada pula istilah pemimpin formil dan informil. Dalam masyarakat, kita mengenal berbagai jenis kepemimpinan, seperti pemimpin negara, kepemimpinan agama, pemimpin seminar, dan lain sebagainya. Bahkan di rumah tangga juga ada pemimpin rumah tangga. Sehingga dari berbagai kepemimpinan ini semua kita klasifikasikan dalam 2 kelompok besar, di mana yang pertama, pemimpin formil. Pemimpin formil atau pemimpin formal adalah orang yang dalam sebuah organisasi atau lembaga ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatan yang sifatnya resmi. Formil untuk memangku satu jabatan, satu kedudukan dalam satu struktur organisasi yang jelas dengan segala hak, dengan segala kewajiban untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga yang sudah ditetapkan. Ciri-ciri dari pemimpin formil apa? Berarti pada statusnya sebagai pemimpin formil, dia ditunjuk oleh seseorang yang berwenang, artinya secara garis birokrasi, dia ditunjuk. Yang kedua adalah dia mempunyai dukungan atau mendapatkan atau memperoleh dukungan dari organisasi formil, kemudian mempunyai atasan. Dan yang ketiga adalah harus memenuhi berbagai persyaratan formil, misalnya segala sesuatu memang disepakati yang ditetapkan oleh lembaga harus memiliki sertifikat apa, ijazah apa, pendidikan apa, mau tidak mau dia harus memenuhi itu. Ketika itu menjadi satu dasar yang harus dilalui oleh seorang pemimpin ketika akan dipilih dan dipilah menjadi pemimpin. Kemudian ada kondisi dia akan mendapatkan proses kenaikan pangkat ataupun jabatan. Dapat dimutasikan, kemudian memperoleh imbalan atau gaji, balas jasa berupa material dan segala macam, dan berbagai hal lain yang menjadi prasyarat. Selanjutnya, pemimpin informil. Pemimpin informil ini kebalikan dari formil. Pemimpin informil adalah seseorang yang tidak secara resmi ditunjuk dan diangkat sebagai pemimpin, tetapi yang jelas ini adalah suatu bentuk kehormatan yang biasanya diberikan karena ia mempunyai kelebihan-kelebihan, ditunjuk sebagai pemimpin agar mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau banyak orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Selanjutnya kita akan bahas dari ciri-ciri pemimpin informil. Yang pertama yaitu masyarakat atau kelompok, bahkan banyak orang lebih besar dari suatu lembaga itu mengakui dirinya
sebagai seorang pemimpin tanpa diminta, dia diakui sebagai pemimpin. Artinya apa? Ada satu pengaruh yang luar biasa, pengaruh personil yang membuat dia akhirnya diterima dan diakui. Yang kedua, tidak ada layaknya sebagai pemimpin formal, tidak ada layaknya pengangkatan secara resmi. Bahkan dia harus dinobatkan sebagai pemimpin. Tidak serta-merta yang namanya kepemimpinan atau label pemimpin itu langsung melekat saja sebagai pundaknya, di pundak yang bersangkutan tanpa diminta label itu melekat. Yang ketiga, tidak satupun manusia di muka bumi ini bisa memutasikan kepemimpinan yang dia dapatkan dan tidak punya atasan. Tidak ada garis kewenangan yang menuntut dia atau memaksa dia untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan. Nah, yang jelas jika melakukan kesalahan, maka dia tidak dikenakan atau tidak ada kemungkinan sanksi hukum. Hanya saja memang pada akhirnya dia mendapatkan kekurang percayaan dari orang-orang yang dipimpinnya. Jadi, akhirnya hanya kehilangan kepercayaan, tapi secara hukum dia tidak bisa dituntut. Nah, kemudian bisa jadi ciri yang lainnya adalah dia tidak mendapatkan balas jasa apapun karena secara material dia tidak digaji. Jadi itu paling tidak menjadi ciri-ciri yang membedakan antara pemimpin formal dan pemimpin informal. Ada istilah pemimpin kepala. Nah, sekarang mana dalam pikiran saudara yang dianggap sebagai konteks leadership yang kita bahas, dan bagaimana saudara bisa membedakan antara kedua hal ini atau justru sama antara kepala dengan pemimpin? Yang jelas begini, antara kepala dan pemimpin dalam masyarakat kita secara umum yang dikacaukan bahkan dianggap mirip atau relatif sama. Padahal masalah itu sama sekali berbeda. Pengertian dari kepala dan pemimpin mengindikasikan pada hal yang konteksnya tidak sama. Kepala adalah seseorang yang diangkat menurut peraturan tertentu oleh instansi, oleh atasan yang memiliki wewenang untuk mengepalai satu kantor atau jabatan yang kemudian bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepadanya. Kepada bawahan memberikan perintah, kemudian bertindak sebagai penguasa, dan itu kepala. Anak buah biasanya mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh atasan dengan cara dan waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan pemimpin adalah seseorang yang dipilih dari kelompoknya karena ia memiliki kelebihan-kelebihan tertentu dibandingkan dari orang lain. Selanjutnya, yang bersangkutan diberikan satu tugas untuk memimpin orang lain, memimpin banyak orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh kelompoknya. Dan untuk kelancaran tugasnya diberikan hak-hak yang istimewa kepada orang yang bersangkutan, orang-orang yang kita sebut sebagai leader tadi. Persamaan kepala dan pemimpin yaitu sama-sama memiliki anak buah, diberikan tugas dan pekerjaan dan mempertanggungjawabkan tugas dan pekerjaan tersebut. Sama secara prinsip, dua hal ini menjadi satu tugas yang harus diemban oleh keduanya. Tetapi perbedaannya adalah kepala diangkat oleh instansi atau kekuasaan tertentu, sedangkan pemimpin bukan diangkat, tapi dipilih oleh mereka-mereka yang terlibat, justru mereka-mereka yang menjadi karyawan atau anak buah. Nah, yang kedua, kekuasaan berasal dari kekuatan peraturan dan kekuasaan atasan. Sedangkan pemimpin, kekuasaannya menurut peraturan dan dilandasi dengan kepercayaan orang-orang yang dipimpin. Yang ketiga, kepala tanggung jawabannya justru ke atasan. Sedangkan pemimpin bertanggung jawab terhadap atasan dan juga bersedia bertanggung jawab kepada mereka-mereka yang dipimpin atau yang disebut dengan bawahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan-pendekatan dari kepemimpinan. Yang pertama, pendekatan sifat. Diawali dari satu pemikiran yang kita sebut satu faktor turun-temurun, bahwa yang namanya pemimpin itu didasarkan pada garis keturunan. Kemudian dikembangkan adanya teori baru yang namanya di mana timbul satu statement, pemimpin itu dapat diciptakan melalui latihan sehingga setiap orang memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, kondisi ini ketika bersinergi layaknya bagi seorang pemimpin itu memiliki sifat-sifat yang baik yang harus dimiliki ketika sudah menjadi pemimpin.
Sifat-sifat yang dimaksud adalah memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, cakap dan tangguh, jujur, tegas, memiliki skill itu, dan pengetahuan segala macamnya. Yang kedua, pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku adalah satu konteks dan keberhasilan atau kegagalan seseorang. Yang dimaksudkan di sini adalah kegagalan dan keberhasilan seorang pemimpin yang dilakukan oleh gaya mereka dalam bersikap dan bertindak dalam mengambil berbagai proses kebijakan selama proses dia memimpin. Yang ketiga, pendekatan kontingensi. Dalam pandangan ini dikenal dengan satu yang terbaik, artinya adalah bahwa untuk mengurus suatu organisasi dapat dilakukan dengan paralel tunggal untuk segala situasi. Nah, padahal kenyataannya tiap organisasi memiliki ciri khusus yang tidak sama. Bahkan organisasi akan memiliki masalah yang berbeda. Karena itu sebenarnya tidak dapat dipimpin dengan perilaku tunggal. Untuk segala situasi yang seharusnya sebenarnya juga berbeda. Yang keempat, pendekatan terpadu. Nah, pendekatan terpadu ini menurut Sersley, dia memadukan teori keadaan pendekatan kepemimpinan situasional dengan maksud menunjukkan adanya kesamaan dari berbagai macam perbedaan antara semua teori-teori yang muncul. Nah, teori-teori tersebut dipadukan adalah perpaduan antara teori motivasi dengan pendekatan kepemimpinan situasional, perpaduan antara teori motivasi dengan pengetahuan tingkat bawahan. Mungkin sekian dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.